Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bawakan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Oke. Sebelum kita memulai, saya mengundang kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami berkumpul bersama-sama dengan hati yang terbuka, pikiran yang penuh dengan keingintahuan kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami, berkati waktu kami juga, dan juga media yang akan kami gunakan, yaitu media Zoom, untuk beribadah bersama-sama saudara-saudara kami yang belum sempat hadir. Kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Bapa, berkati kami, biarlah sukacita pada malam hari ini boleh kami dapatkan melalui firman Tuhan yang akan hamba-Mu bagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Oke. Baik. Pelajaran Minggu Sembahyang Week of Prayer kita pada malam hari ini dengan judul Petualangan Pathfinder, Petualangan Epik bersama dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu, adik-adik Pathfinder, pasti banyak sekali teman-teman dari kita yang sudah sering sekali berpetualangan. Nah, ayat inti kita pada malam hari ini terdapat dalam Mazmur 119 ayat 105 yang berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam bagian petualangan bersama dengan Yesus di dalam perkemahan. Nanti kita akan lihat apa saja hal-hal yang kita dapat temukan di dalam bagaimana kita berpetualangan dengan Yesus. Dan tentu saja kita akan berjalan bersama-sama dalam rombongan, tentunya kita dipimpin oleh sang pemandu di depan. Dan pemandu itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, Bapak Ibu semuanya, adik-adik Pathfinder, ketika kita berpikir untuk melakukan sebuah petualangan atau perjalanan, pasti salah satu hal pertama yang kita perlu untuk kita lakukan dalam perjalanan itu adalah sebuah peta ya. Yang pertama adalah peta petualangan besar, yaitu firman Allah sendiri. Nah, kalau kita baca definisi dari peta, dikatakan bahwa peta adalah peralatan penting yang harus disiapkan sebelum kita memulai satu perjalanan. Bayangkan adik-adik Pathfinder, kalau kita mau melakukan perjalanan nih, tapi kita tidak tahu tujuannya, kita sudah tentukan tujuannya, tapi kita belum tahu arahnya. Berarti yang kita harus lakukan adalah kita perlu peta untuk menunjukkan kemana kita harus pergi. Nah, peta kita untuk pencarian Pathfinder yang sangat luar biasa ini tidak lain adalah firman Tuhan itu sendiri. Sama seperti peta, firman Tuhan berfungsi sebagai penunjuk jalan yang tepat. Dalam Mazmur 119 ayat 105 sudah dikatakan ya bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, ayat ini sama seperti peta yang menuntun kita melewati wilayah yang bahkan kita tidak kenal. Ya, Alkitab juga menjelaskan bahwa jalan kita menunjukkan jalan dalam perjalanan yang luar biasa bersama dengan Yesus. Yesus sendiri juga menunjukkan bahwa dia tahu jalan melalui padang gurun, dia selalu menjadi teladan bagaimana kita dapat mengikuti langkah-langkahnya kemanapun
kita akan pergi. Nah, sama seperti kita Pathfinder yang sejati, maka kita harus memperlengkapi diri kita dengan peta Tuhan sehingga kita dapat menghadapi tantangan, ya, rintangan apapun yang mungkin menghadang kita. Dan ini yang ketiga Alkitab menerangi jalan kita, menunjukkan jalan dalam perjalanan kita yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Yang kedua, apa saja yang perlu diperlengkapi dalam kita berjalan bersama dengan Yesus. Yang kedua adalah barang-barang penting dalam ransel, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Mungkin saya undang Kak Erma untuk baca dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oke, terima kasih Adik Joan yang telah membacakan. Nah, Bapak Ibu, dalam ayat ini dikatakan bahwa barang-barang penting dalam ransel ialah iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kalau kita melakukan perjalanan, barang-barang penting dalam ransel itu kalau kita bawa pasti misalnya ada perlengkapan untuk makan, ada perlengkapan untuk seperti tidur. Nah, Pathfinder ini kita pasti sudah belajar yang namanya backpacker. Kemarin sudah diajarkan oleh kakak-kakak Master Guide ya. Dan juga pada saat Kampore kemarin juga kita sudah belajar tentang backpacker. Nah, barang-barang penting itu bukan hanya perlengkapan makanan, perlengkapan tidur, dan juga perlengkapan selama kita berpetualangan. Yang paling penting adalah iman, pengharapan, dan juga kasih. Alkitab sendiri juga mengatakan bahwa kita harus memperlengkapkan diri kita dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk kita dapat menghadapi kehidupan yang akan datang ya. Nah, yang kedua, Rasul Paulus sendiri juga mengatakan bahwa tiga pilar ini, iman, pengharapan, dan kasih, adalah pilar kekristenan kita, oke? Dan Alkitab juga mengatakan bahwa ransel kita harus diisi dengan iman, percaya kepada Yesus, pengharapan yang dimana kita menantikan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan miliki untuk kita. Dan yang terakhir adalah kasih. Dikatakan bahwa tetapi yang terbesar di antaranya ialah kasih. Nah, kasih ini kita umpamakan sebagai kompas. Ya, kalau dalam ransel kompas ini sangat penting karena ketika kita tersesat, pasti kompas ini sangat berfungsi untuk menuntun jalan kita selanjutnya. Nah, sama seperti kasih. Kasih adalah kompas yang mengarahkan kita ke arah yang benar. Semua itu diperlukan untuk kita berpetualangan yang akan kita dituntun oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Yang ketiga adalah jejak persahabatan kita. Nah, jejak persahabatan ini bisa yaitu berjalan bersama dengan Yesus. Nah, bagi banyak orang, mereka cenderung percaya bahwa seseorang petualang atau backpacker rohani, mereka bisa menjadi perjalanan yang bosan, yang sepi gitu. Tapi terkadang bahkan teman keluarga dan komunitas gereja yang kita temui, mereka tidak mengerti apa yang sedang
mereka alami. Nah, ini dikatakan bahwa berjalan bersama Yesus adalah pilihan untuk meninggalkan jalan-jalan dunia. Yesus sendiri sudah menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa jauh atau kemanapun kita pergi, tapi kita tidak pernah, Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dikatakan bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita seberapa jauh kita pergi, kemanapun kita pergi, kita tidak akan pernah sendirian. Yesus bukan hanya sosok yang jauh ya, dia selalu ada bersama-sama dengan kita, dia selalu dekat dengan kita. Tuhan Yesus adalah penuntun dan teman utama bagi kita. Dalam Yohanes 15 ayat 15 dikatakan bahwa aku tidak lagi menyebut kamu hamba karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Nah, sebaliknya aku telah memanggil kamu sebagai sahabat. Nah, oleh karena itu dalam perjalanan itu pun ketika kita mengandalkan Tuhan, maka setiap perjalanan yang kita lewati itu menjadi waktu yang sangat indah ketika kita mulai berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan mendengarkan kita. Jadi saat kita berjalan di jalan ini, maka jangan lupa kita selalu mengobrol dengan Tuhan, berbagi mimpi dengan Tuhan, bahkan cerita-cerita hal yang kecil pun mungkin kita bisa bagikan dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu sedia untuk mendengarkan keluh kesah kita. Selanjutnya yang keempat adalah kompas pilihan. Kompas pilihan yaitu mengikuti Yesus. Kak Nadine boleh baca dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Makasih. Nah, jadi seperti kebanyakan misi lainnya seperti yang tadi ya. Nah, misi mengikuti Yesus, kompas pilihan. Ya, misi ini juga penuh dengan pilihan ya, ke arah mana kita harus pergi, apa yang harus, tapi kita tidak perlu takut ya. Dikatakan bahwa jangan takut tersesat, percaya selalu kepada Tuhan. Di dalam genggaman kita pastinya kita memiliki kompas utama yang akan memandu kita. Nah, kompas ini yang 5-6 bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini artinya kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap saat. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita jangan selalu dengan setengah hati. Bahkan dikatakan bahwa kalau kita selalu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan setiap jalan kita. Jadi ketika dihadapkan pada satu pilihan, percayalah kepada Yesus, maka Tuhan itu akan menjadi kompas kita. Dia akan menuntun jalan kita ke jalan yang benar. Dia tidak pernah salah menuntun kita karena Tuhan Allah yang selalu benar. Dia tidak akan pernah salah. Nah, ini mungkin adalah bukan jalan yang paling mudah kalau ketika kita sudah memilih mengikuti Yesus, tapi dikatakan bahwa Tuhan kalau sudah memilih Tuhan, maka itu adalah jalan yang benar.
Yang kelima adalah tantangan dalam pencarian, yaitu kebenaran dan ketekunan. Ketika kita dihadapkan dalam satu tantangan, rintangan, pasti sering ada yang namanya rasa takut. Kita nggak berani mengambil tantangan itu. Maksudnya ketika kita dapat tantangan, kita selalu nggak bisa gitu. Bahkan eh, kalau kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan itu, kadang di pertengahan kita selalu rasa bahwa kita tidak sanggup. Nah, mungkin kita bisa mencoba melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan diri kita dari awal, dan di sini kita diingatkan kembali bahwa setiap perjalanan hebat yang selalu memiliki tantangan juga. Tantangan itu pasti ada yang susah, ada yang sulit, tapi setiap perjalanan itu adalah perjalanan yang hebat yang bisa kita lakukan. Nah, tapi kabar baiknya, kita tidak sendiri saat menghadapi tantangan itu. Dalam Yosua 1 ayat 9 dikatakan bahwa, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, kuatkanlah hatimu dan beranikanlah, eh, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, kuatkanlah hatimu dan beranilah. Jangan takut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana saja engkau pergi. Nah, dari sini Tuhan Allah sudah bilang, jangan takut, sebab aku ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan berkata supaya kita harus berani. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, maka semua yang tadinya kita rasa takut, kita rasa bimbang, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita mendapat satu kekuatan. Kita bisa berani dan juga kita jadi kuat menghadapi tantangan itu. Dan mengetahui bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita, itu membuat tantangan yang kita hadapi itu menjadi lebih mudah untuk kita hadapi, dan juga memberi kita kekuatan untuk kita bisa mengatasi apa yang ada di depan kita. Yang keenam adalah harta karun penemuan, atau biasa kejutan-kejutan Allah yang menakjubkan. Nah, kalau kita melakukan kegiatan Pathfinder, pasti ada yang terakhirnya harta karun penemuan. Dan biasa di situ harta karunnya pasti ada yang luar biasa, ada yang jong. Tapi di sini berbeda ya. Harta karun yang dijelaskan harta karun yang penuh dengan kejutan-kejutan yang dari Allah. Maksudnya seperti apa sih? Nah, di samping dari tantangan tadi, Tuhan sendiri telah memberikan kita harta karun yang mengungkapkan diri kita di saat kita melakukan satu pencarian itu. Nah, dalam Yeremia 29 ayat 13 dikatakan bahwa kamu akan mencari aku dan menemukan aku jika kamu mencari aku dengan segenap hatimu. Jadi kalau kita menemukan bahwa selama pencarian itu kita menjadi lebih terhubung bersama-sama dengan Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan, kita bisa mengembangkan yang namanya satu hubungan yang lebih kuat bersama-sama dengan Tuhan, dengan kita percaya kepada Tuhan. Nah, ayat ini, harta yang Tuhan berikan adalah hubungan yang kuat dengan Dia sendiri, dan Dia menghargai kita, dan ada kesempatan menemukan keindahan kasih-Nya. Nah, harta yang Tuhan berikan ini adalah hubungan yang kuat. Kita menghargai, Dia menghargai kita melalui kita, dan kita menemukan keindahan saat bersama-sama dengan Tuhan. Dan masih banyak kejutan-kejutan kejutan terjadi saat kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan.
Yang terakhir adalah api unggun perayaan atau sukacita dalam perjalanan. Pada saat kita melakukan satu kegiatan, kalau dalam pramuka, kalau adik-adik di sekolah dalam pramuka, kalau ikut kegiatan pramuka pasti di akhir ada yang namanya acara api unggun. Jadi semuanya melakukan lingkaran, lalu di tengah-tengahnya dinyalakan api unggun. Nah, sama seperti halnya dengan pencarian yang sesungguhnya, kita semua tahu bahwa ada akhirnya. Nah, akhirnya itu adalah sukacita dalam perjalanan. Bukankah suasana api unggun itu sangat membahagiakan? Kalau kita sedang berkumpul di sekitar api unggun, pasti kita merasakan yang namanya kehangatan, sukacita bersama-sama dengan teman kita. Nah, di sini kita bisa membayangkan kita berkumpul di sekitar api unggun dan kita menemukan bahwa ada yang namanya ketenangan bersama-sama dengan Tuhan. Dikatakan di akhir perjalanan kita akan menemukan ketenangan bersama-sama dengan Yesus. Dalam Mazmur 16 ayat 11 dikatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan memenuhi aku dengan sukacita di hadirat-Mu. Nah, dikatakan Dia akan memberikan kehangatan dan kekuatan supaya kita dapat melanjutkan perjalanan di hari yang esok. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dimanapun kita berakhir, Dia akan selalu memberikan kita kehangatan. Dia memberikan kita kekuatan supaya kita bisa menjalani perjalanan di besok harinya. Nah, Bapak Ibu, adik-adik Pathfinder dan juga adik-adik adventurer, dalam pelajaran yang kakak bawakan pada malam hari ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu ketika kita melakukan perjalanan bersama Yesus, ingat bahwa itu adalah salah satu waktu terindah dalam hidup kita sebagai seorang Pathfinder, sebagai seorang adventurer. Kita bisa mengenali Yesus lebih dekat dengan mendengarkan Dia berbicara seperti seorang sahabat karib. Kita bisa dalam perjalanan ini kita dapat terhubung dengan akrab, kita bisa mengenal kasih Tuhan yang sangat ajaib. Dan juga tetaplah setia dalam melakukan perjalanan kita bersama-sama dengan Yesus sampai tiba di akhir perjalanan kita di kerajaan surga. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kakak bagikan pada malam hari ini. Tuhan